KPI, Baktian Penyegaran Iman. Oleh karena itu, khotbahnya juga agak lain hari ini. Saya akan memberikan kita kesempatan untuk berinteraksi, dan khotbahnya bukan satu arah, tapi dua arah. Di mana saudara-saudara baik yang ada di gereja maupun yang ada di mana saja yang mengikuti ibadah ini, hadir dalam peribadatan ini lewat aplikasi Zoom maupun yang melalui YouTube dan media lainnya, boleh menyampaikan baik pertanyaan terkait dengan topik kita atau bagian Alkitab ini, ataupun berbagi kesaksian sehubungan dengan tema yang dibahas dalam bagian Alkitab ini. Jadi saudara-saudara, setelah ini saya akan memberikan sekitar 5 menit, 6 menit sedikit pengantar mengenai apa yang menjadi pokok pembacaan kita. Setelah itu terbuka kemungkinan bagi kita semua untuk boleh menyampaikan pendapat, pandangan, maupun kesaksian, dan lain-lain. Kalau ada juga pertanyaan, diberi kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita tadi sudah dibaca dari kitab Injil menurut Lukas dalam Perjanjian Baru, yaitu pasal yang ke-17, ayat 11 sampai dengan 19, yang berbicara tentang 10 orang kusta yang mengalami pentahiran oleh Yesus, namun hanya satu yang setelah menyadari bahwa dia mengalami pentahiran, mengalami kesembuhan, berbalik dan datang kepada Yesus, mengucap syukur dan memuliakan Allah. Enggak ada pertanyaan di sana, mana yang 9 yang lain yang tidak datang kembali walaupun mengalami proses penyembuhan itu. Hanya satu, dan yang balik itu adalah orang Samaria. Dan di paling akhir dari pembacaan kita ada kalimat di mana Yesus berkata kepada orang yang sudah sembuh, orang Samaria yang kembali itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pintas lalu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang lihat ayat 11 sampai 19 ini, cerita ini secara keseluruhan, dapat lihat cuma ada sisip di antara perkataan-perkataan Yesus yang diucapkan misalnya kepada murid-muridnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ayat 7 sampai dengan ayat 10. Kemudian setelah itu di ayat 20 dan seterusnya, kita menemukan lagi kata-kata Yesus yang mencoba menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi dan seterusnya. Sehingga ada cerita yang dapat lihat cuma ada taruh di antara cerita-cerita yang lain. Tapi walaupun dapat lihat seperti itu, cerita ini mempunyai satu nilai yang sangat tinggi dalam memahami apa yang Yesus ajarkan dan maksudkan lewat pemberitaannya. Di situ diceritakan pertama-tama bahwa Yesus berada dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan dia dari Galilea, kalau mau ke Yerusalem, itu akan melewati satu daerah yang disebut Samaria. Dan kalau orang tahu bahwa dalam sejarah Samaria itu adalah ibu kota dari kerajaan Israel Utara. Setelah Raja Salomo, maka kerajaan Israel bersatu itu pecah menjadi 2, yaitu kerajaan Yehuda, 1 dan 2 suku, kemudian kerajaan Israel Utara dengan 10 suku. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Asyur menaklukkan kerajaan Israel Utara. Dan kerajaan Israel Utara itu punah, hilang, karena orang-orang yang di sana itu 10 suku itu dibuang ke Asyur. Dan mereka tidak pernah kembali lagi. Malah
Kalau orang membaca dari 2 Raja-Raja pasal 17, kelihatan di sana bahwa waktu orang-orang Asyur membawa orang-orang di Israel Utara ke pembuangan Asyur, maka datanglah orang dari berbagai macam tempat untuk hidup di tanah itu. Akhirnya ketika juga kerajaan Yehuda itu mengalami pembuangan di zaman Raja Nebukadnezar, kemudian dibuang ke Babel, maka ada satu waktu setelah pembuangan ketika orang-orang ini kembali, maka orang juga berhadapan dengan orang-orang yang sudah bercampur baur bermacam-macam orang yang ada di negeri Yehuda maupun negeri Samaria. Tapi satu hal yang paling penting adalah ada perbedaan antara orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang pulang dari pembuangan di Babel, dengan orang-orang yang ada di Samaria, di bekas wilayah kerajaan Israel Utara. Dan dorang ini baku beda, baku musuh, karena dianggap yang satu murni, yang satu nyendak murni. Dan Yesus berjalan, dan kalau orang lihat di dalam Alkitab ada beberapa cerita, yang terkenal adalah Lukas 10, yaitu yang orang kenal dengan judul apa? Orang Samaria yang murah hati, di mana Yesus menceritakan satu perumpamaan tentang orang yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian dihadang oleh penjahat, penyamun, dan kemudian menjadi korban kekerasan dan tergeletak di pinggir jalan, lalu lewat imam tapi tidak memperdulikan, langsung jalan terus, kemudian lewat orang Lewi yang juga tidak peduli, dan yang terakhir lewat orang Samaria yang memberikan pertolongan, membalut luka, angkat orang yang menjadi korban kekerasan itu, bawa ke penginapan, titip di penginapan itu, masih bilang lagi, kalau kurang nih doi, kita mau tambah lagi, nanti kita datang tambah lagi. Lalu Yesus yang di dalam cerita itu dihadang oleh pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Mengubah pertanyaan orang-orang Farisi ini menjadi pertanyaan, kepada siapakah kita sudah menjadi sesama manusia? Dengan mengambil contoh orang yang paling dibenci, orang yang paling tidak disukai, orang yang dimusuhi, yang dianggap tidak layak, yang dianggap najis oleh orang Yahudi, yaitu orang Samaria. Nah, dalam situasi itu, yang orang baca di sini, bahwa Yesus sedang melewati daerah Samaria itu. Dan ketika lewat di satu desa, maka di sana ada 10 orang kusta yang datang dan menjumpai Yesus walaupun dari jauh. Orang kusta dalam tradisi pada waktu itu adalah orang yang diasingkan, orang yang dikucilkan, orang yang tidak boleh tinggal di desa, tidak boleh berkudapat dengan DP keluarga, tidak boleh ikut peribadatan, tidak boleh ikut semua kegiatan dan apa saja yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu. Tidak boleh ikut semua orang. Orang itu betul-betul isolasi. Jadi kalau orang pakai itu istilah sekarang karantina, itu karantina terus menerus. Dan by the way, saudara-saudara tahu istilah karantina itu berasal dari kata apa? Itu dari bahasa Itali, quarantane, yang berarti 40 hari. Dan istilah itu muncul di Venesia. Dan orang tahu kota Venesia itu kecil, itu di seperti pulau. Jadi dulu kalau ada kapal mau datang dan membawa wabah penyakit, maka kapal itu tidak langsung boleh berlabuh di pelabuhan, tapi harus tunggu di luar, dilepas jangkar di mana, selama 40 hari. Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi wabah ketika kapal itu mendarat. Nah, orang-orang kusta ini yang terasing dari kehidupan, orang juga mempunyai satu tata krama yang diwajibkan. Kalau orang mau lewat ke orang mesti bilang, kusta, kusta. Supaya semua orang
pinggir. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang orang tidak tahu siapa dorang, dan tidak diceritakan di sini. Yang kemudian walaupun dalam social distancing, dalam jarak yang jauh, berteriak kepada Yesus, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini, orang bisa baca di Imamat pasal 14. Kalau lihat di Imamat pasal 14, orang tahu bahwa seorang kusta, orang yang menderita penyakit kusta, kalau dia sobae atau dalam proses menjadi baik, dia harus pergi menghadap imam. Dan imam itu yang akan menetapkan bahwa apakah dia sotahir atau belum, setelah memenuhi ritus tertentu. Mesti sedia burung 2 ekor, yang satu mesti disembeli, yang satu mesti dibiarkan, kemudian campur dengan segala macam proses, baru setelah itu harus siapkan domba, baca di Imamat pasal 14. Nah, dalam perjalanan 10 orang kusta ini untuk mau kasih tunjung dorang pediri kepada imam, satu dari mereka dia mulai sadar bahwa dia mengalami kesembuhan. Dan mengalami kesembuhan itu dia lihat dalam dirinya sendiri, membuat dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Satu proses transformasi yang terjadi dalam diri orang ini, di mana dia lewat pengalaman penyembuhan itu, tahu bahwa dia harus kembali kepada sumber yang telah memberikan dia kesembuhan itu. Dan dia mengucap syukur kepada Yesus. Nah, orang ini adalah orang Samaria. Orang bisa bayangkan orang-orang yang mendengar cerita itu dan melihat orang Samaria dengan perspektif sama dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, melihat orang Samaria dalam cerita perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ada animosity, ada rasa benci, rasa permusuhan. Bagaimana mau mengerti? Bagaimana mau terima orang yang tidak disukai, tapi ternyata orang yang tidak disukai itu yang melakukan suatu tindakan yang justru diharapkan yang terjadi dari orang-orang yang mengenal dan menyembah Allah. Ini yang ditampilkan dalam cerita ini, di mana ketika Yesus katakan, bukankah tadi ada 10 orang yang sembuh? Mana tuh 9? Siapa cuma 1 yang balik? Dan yang balik itu adalah orang asing. Yesus sebagai orang Yahudi mengharapkan, dan mungkin dia lihat di antara 10 itu, ada juga orang Yahudi. Karena orang-orang yang dikucilkan dengan penyakit yang sama, membangun solidaritas dalam kebersamaan, dan orang menjadi satu kelompok yang solid sebagai orang-orang sependerita. Itu mungkin yang terjadi dengan 10 orang ini. Tapi cuma 1 yang mempunyai kesadaran untuk kembali pada sumber dari proses penyembuhan itu dan berkata, terima kasih, ucapan syukur, dan memuliakan Allah. Dan itu yang terakhir yang orang dengar adalah bahwa pada orang ini Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau orang tempatkan dalam konteks agama Yahudi pada waktu itu, maka iman ini adalah iman yang melintas batas. Iman yang tidak memperdulikan batas-batas. Iman yang meruntuhkan batas-batas. Tembok-tembok pemisah. Sehingga menjadi sesuatu yang mengekspresikan Allah yang merangkul. Mengekspresikan Allah yang berbuat bagi semua orang tanpa terkecuali. Yang oleh agama, yang oleh ritus dibatas-batasi dalam pengertian-pengertian ajaran,
dalam pengertian-pengertian kelompok. Tapi ketika Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, maka dia melampaui segala batas-batas agama. Dan mungkin itu yang menjadi inti dari apa yang Tuhan sebutkan bagaimana mengucap syukur. Yaitu bagaimana melampaui batas-batas. Bagaimana iman yang Tuhan miliki itu mampu melewati batas-batas. Sehingga yang nyata adalah kemanusiaan yang utuh tanpa pandang siapa saja. Kita mau berhenti di situ untuk mengembalikan eksposisi ini kepada saudara-saudara sekalian. Mungkin Tuhan akan kembangkan dalam tanya jawab, diskusi, ataupun berbagi kesaksian 10-15 menit ke depan ini. Diberi kesempatan. Ya, boleh Pendeta David. Bagi saudara yang ingin menyampaikan pendapat, silakan buka mikrofon dan Ya, Pendeta David, boleh. Ya. Ya, silakan. Ya, jadi orang Samaria ini yang justru telah mengalami transformasi beragamanya yang lebih tajam, lebih mendasar daripada orang Yahudi. Jadi transformasi beragama yang sangat mendalam. Jadi dia melihat Yesus itulah sebagai imam agung. Mungkin yang 9 pergi Pak imam-imam sesuai tradisi. Tetapi orang Samaria melihat dari sisi yang berbeda tentang bagaimana dia datang kepada Yesus sebagai imam agung itu. Saya kira itu sebagai tambahan. Jadi transformasi beragama yang sangat kuat. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Ya, betul sekali. Jadi memang ini kalau orang lihat sesuatu yang sebenarnya merupakan kritik terhadap agama itu sendiri dalam hubungan dengan satu keinginan manusia. Orang yang sakit seperti ini punya keinginan untuk sembuh. Tapi kesembuhan itu dia alami sebagai hubungan, sebagai relasi antara dia dengan Tuhan. Sehingga mungkin yang 9 mau mengikuti apa tuntutan agama. Apalagi kalau baca itu Imamat 14, itu rumit sekali untuk mencapai pentahiran itu. Dan Yesus menunjukkan bahwa jalan itu ada. Tapi hanya satu dan mungkin dia terbebas dari agama yang terikat pada aturan-aturan, pada ritus-ritus, dan dia lebih merdeka dan bebas untuk berjumpa langsung dengan sumber kesembuhan, sumber transformasi itu. Jadi memang kalau orang tempatkan pada konteks orang bicara beragama sekarang, pertanyaannya adalah apakah orang masih bertuhan atau hanya beragama? Karena apa yang terjadi dalam banyak hal, termasuk dalam orang gereja ini, bahwa yang dilakukan itu lebih banyak aspek organisasi keagamaannya. Memenuhi tuntutan-tuntutan organisasi keagamaan. Malah ada yang bilang, BA kurang, BA bisa cuma setengah jam, kalau sidang majelis yang membahas organisasi bisa berjam-jam.
Tapi di mana sumber inspirasi untuk mengatakan bahwa gereja ini harus meruntuhkan tembok-tembok supaya dia keluar menjadi satu kekuatan transformatif dan inspiratif di tengah-tengah masyarakat seperti sekarang ini yang terus diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian. Dia harus menjadi kekuatan transformatif yang memperjumpakan manusia dengan Allah secara utuh. Tanpa batas-batas. Tanpa dibatasi oleh apa yang menjadi belenggu kadang-kadang untuk dipenuhi karena itu menjadi tuntutan-tuntutan agama, tuntutan-tuntutan ritual semata. Terima kasih karena Pendeta lupa. Ya, oke. Pendeta Walter Beol, ya. Lupa lihat tadi dari sini. Yang sudah menggarisbawahi hal ini. Baik, kita lanjut kalau masih ada yang lain, silakan. Ada Pak Pendeta? Pak Pendeta ada? Pak Pendeta? Boleh tampilkan siapa? Boleh, ada Pak Pendeta. Pak Paransi. Ya. Ya. Terima kasih kesempatan Pendeta. Lihat Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ke 19. Mungkin di sini bagi kami ada satu pesan firman Tuhan. Kesembuhan yang terjadi adalah dari Tuhan. Sekarang ini mungkin dalam secara konteks kehidupan sehari-hari kita diliputi dengan ketakutan-ketakutan dengan penyakit, terutama pandemi COVID-19 yang sudah ada varian baru. Ya. Pesan firman Tuhan pada pembacaan kita bahwa tidak ada yang mustahil apabila Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang pertama. Kemudian kedua, dalam pesan firman Tuhan, mungkin ini pembelajaran bagi kita semua bahwa kita harus kembali tahu berterima kasih pada Tuhan. Artinya kita harus tahu diri lah. Banyak yang sekarang ini sudah setelah ditolong dalam kehidupan praktis, kita banyak yang mungkin yang tidak tahu berterima kasih. Ini nilai yang paling utama kami melihat di dalam pesan firman Tuhan. Jadi dari 10 orang penyakit kusta, hanya 1 yang datang untuk berterima kasih. Artinya dia tahu diri, dia tahu berterima kasih kepada Tuhan yang menyembuhkan penyakitnya. Di dalam konteks kehidupan sehari-hari banyak kita melihat orang-orang yang setelah ditolong, ya, dapat posisi jabatan atau apapun, dia sudah melupakan orang yang menolong dia. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paransi. Memang mungkin perlu juga lebih mendalami apa artinya mengucap syukur itu. Nah, kalau dari segi kata, ya, orang cuma pinjam itu dari bahasa Arab, syukran. Sama dengan tompe kata hari-hari, makasih. Tapi apa artinya secara teologis kalau orang mengatakan orang mengucap syukur kepada Tuhan? Ya. Yang paling sering orang lakukan adalah mengucap syukur adalah doa makan, ucapan syukur. Makasih Tuhan, sudah apa berkat. Kelihatannya sederhana ucapan mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa makan. Tapi sebenarnya di balik itu ada yang orang lupa. Bahwa orang sedang berterima kasih pada satu rangkai mata rantai kemanusiaan yang panjang sekali. Coba orang bayangkan itu nasi yang ada di muka orang itu. Dari mana nasi ini datang?
Di mana dia ditanam? Siapa yang tanam? Siapa yang panen? Terutama siapa yang rawat, siapa yang olah, dan seterusnya. Sampai dia tiba pada orang pepiring. Berapa banyak manusia terlibat di sana? Manusia-manusia yang tidak seiman dengan orang itu. Mungkin ada yang baku marah dengan orang. Mungkin ada yang orang benci. Mungkin ada yang orang tidak suka. Orang pesaingan, orang tidak tahu. Siapa selewat agang kemari itu. Dan siapa yang terlibat dalam proses itu. Sampai dia menjadi nasi yang matang di hadapan orang. Sehingga ketika orang mengatakan terima kasih Tuhan. Sebenarnya terima kasih ini adalah pada mata rantai kemanusiaan. Yang ada membentuk sehingga orang hidup itu terpelihara. Dan dengan begitu sebenarnya kekuatan transformasi dari seperti apa yang orang kusta, orang Samaria ini alami. Dia mengalami itu sebagai satu hubungan, sebagai satu relasi. Bukan sekedar materi yang diterima, yang didapat, yang dimakan. Sama yang Pak Paransi bilang, yang penting sudah apa? Kurang DP hasil. Jangan. DP proses. Dan ketika orang ini dia mendapati dalam prosesnya, dia mengalami transformasi itu, penyembuhan itu terjadi. Maka di situ dia kembali kepada sumber dan mengatakan terima kasih. Begitu juga orang ucapan-ucapan syukur harus menjadi transformasi terhadap kehidupan. Untuk memerangi kebencian, untuk memerangi diskriminasi, untuk memerangi kemelaratan, memerangi banyak penderitaan. Karena orang tidak tahu siapa semua manusia yang terlibat dalam memelihara orang kehidupan sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Itu baru makanan. Belum yang lain-lain. Banyak hal dalam kehidupan. Dan kalau orang bilang makasih Tuhan, maka terima kasih yang sama harus mengalir di dalam orang kehidupan dan hubungan-hubungan sosial yang lain. Itu adalah iman yang transformatif. Dia mengucap syukur tapi mempunyai dampak terhadap perubahan sosial, terhadap kehidupan yang menjadi lebih baik. Pak Pendeta. Kesempatan berikut diberikan dari Pak Pendeta. ruangan ini juga kalau ada yang mau Pak Pendeta. menyampaikan pendapat diberi kesempatan. Pak Pendeta, saya mau memberikan saran bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Kalau saya melihat di sini sikap dari dua perikop yang Pak Pendeta tadi bentangkan tentang orang Samaria yang baik hati dan 10 orang kusta. Kita dilihat sini bahwa ada dua kelompok. Yang pertama orang Samaria, orang asing. Dan orang Israel, Farisi itu dikatakan tadi Pak Pendeta bilang orang yang murni dari bangsa Israel, umat pilihan. Nah, kita lihat di sini sikap orang asing, tapi dia orang asing, tapi dia bersikap murni. Artinya dia tahu bahwa dia harus berbuat baik dan dia harus mengucap syukur. Dan ini Tuhan sangat hargai. Sebab dikatakan walaupun kita beriman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Sebaliknya orang yang sudah diselamatkan, yang dikatakan dia adalah orang murni dari cabang, dari pohon, dari umat Israel sendiri, sikapnya adalah sikap orang asing. Sikap yang tidak mengucap syukur dan tidak berbuat baik seperti 10 orang Samaria yang baik hati itu. Jadi ini kita lihat mari di mana kita harus bersikap. Apakah kita adalah orang asing yang berbuat, yang melakukan kehendak Allah sehingga kita disebut murni? Apakah kita murni tapi kita adalah orang asing di hadapan Tuhan? Jadi mari kita praktekkan, saran saya, iman
dan juga perbuatan, supaya memang benar-benar kita murni di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyebut kita juga murni di hadapan Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai orang-orang yang mempunyai hak untuk memperoleh keselamatan. Terima kasih Pak Pendeta, itu dari saya pribadi. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih Prof. Ya, jadi memang kalau orang lihat dua cerita yang menampilkan orang Samaria di dalam Injil Lukas, ada juga yang negatif satu, yaitu di pasal 9 kalau tidak salah, di mana orang Samaria menolak Yesus. Ya. Ketika Yesus mau masuk di daerah Samaria, dia ditolak. Dan ada muridnya yang bilang, oh, orang kirim api jo, pemusnahkan pada orang. Pemain tuh murid-murid Yesus yang adalah juga orang Yahudi, kebencian terhadap orang Samaria itu karena orang menolak Yesus. Tapi dari dua cerita, yang satu yaitu perumpamaan. Jadi perumpamaan tidak harus dia terjadi, tapi dari perumpamaan itu sebenarnya yang ada adalah Yesus mengatakan bahwa orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan. Itu dia tergerak oleh belas kasihan, compassion. Jadi satu motivasi yang manusiawi. Bukan motivasi yang dibuat-buat dalam rangka memenuhi hukum agama, dalam rangka memenuhi aturan tertentu, tapi tergerak oleh belas kasihan. Dan itu inti dari perumpamaan itu, bahwa belas kasihan ini jauh lebih kuat dari imam, jauh lebih kuat dari orang Lewi, yang diatur, ditata dengan aturan-aturan pemurnian dan kemurnian. Begitu juga dalam cerita ini. Orang Samaria ini punya iman yang beyond borders. Melampaui batas-batas. Nah sekarang kalau Ibu Prof tadi menanyakan tentang itu, kalau orang melihat ke orang pediri, sebenarnya yang terjadi dalam orang kehidupan lebih banyak adalah yang mana? Yang tadi kita tanya, orang beragama atau bertuhan? Karena ketika orang mengatakan tadi, seperti dikatakan bahwa orang mengalami transformasi itu dalam bentuk keselamatan yang diberikan, maka harus ada yang lain, yang harus ada yang berubah, harus ada yang berbeda. Dan ini yang diharapkan terjadi dari orang-orang yang mendengarkan Yesus. Tapi justru dari dua cerita ini itu terjadi pada orang Samaria. Yang bermodalkan compassion, bermodalkan belas kasihan. Yang bermodalkan kenyataan pengalaman, so baik kita semua mengalami transformasi. Dan dia melakukan pengucapan syukur itu. Dia tidak diatur oleh aturan-aturan keagamaan. Tapi sesuatu yang sangat manusiawi. Dan itu yang Yesus lakukan, bahwa gereja harus membuat orang-orang menemukan Allah dalam wajah-wajah manusia yang hadir di muka bumi ini. Tugas Injili kita adalah tugas untuk menjumpai manusia di sini. Mentransformasi. Dan mampu mengatakan enough is enough. Nggak boleh ada penderitaan. Nggak boleh ada lagi kematian sia-sia. Harus terjadi transformasi. Apalagi nggak boleh terjadi korban-korban karena kebencian. Korban-korban karena misalnya mengatasnamakan agama untuk membenci. Itu terjadi di turampe masyarakat di mana-mana, bahkan di gereja sekalipun. Gereja melakukan diskriminasi. Ini tidak mencerminkan apa yang Prof bilang tadi, itu yang harus terjadi sebenarnya. Dan ini, dua cerita ini adalah kritikan bagi gereja sekarang ini. Untuk menemukan dirinya kembali justru di dalam wajah orang-orang yang ada di luar. Yang mampu melintasi batas. Sementara gereja terperangkap dalam batas-batasnya sendiri, sehingga tidak mampu memperjumpakan Tuhan dengan orang banyak. Pendeta Epit bisa?
Pak Pendeta David. Pendeta David. Ya, silakan. Menarik memang dari teks yang kita baca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19 ini tidak ditemukan paralelnya dalam Injil sinoptik yang lain. Tidak ditemukan paralelnya dari Injil sinoptik yang lain. Jadi ini memang khas Lukas, khas penginjil Lukas, di mana penginjil Lukas terkenal bahwa dia adalah penginjil yang merangkul kaum marginal. Apakah termasuk perempuan, anak-anak, bahkan yang Gentiles yang di luar dari kehidupan agama Yahudi, di luar orang Yahudi. Dan dari kisah ini, dari cerita, dari narasi yang disampaikan Lukas tentang ke-10 orang kusta, yang memang khas Lukas sendiri mau menyampaikan bagaimana kehidupan beriman itu, yang sebagaimana juga sudah disampaikan tadi, tidaklah dibatasi oleh sekat-sekat agama, bahwa simbol-simbol agama tidak dapat membatasi keberimanan seseorang. Dan hal ini ditunjukkan Lukas melalui kisah tentang 10 orang kusta. Dan bahwa kehidupan beriman itu, bahwa pengakuan akan Yesus itu ditandainya dengan dia memuliakan Allah sambil mengucap syukur. Terlebih dahulu adalah ketika dia dalam Injil Lukas tadi, dalam teks ini dikatakan bahwa dia tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur di depan kaki Yesus menyatakan bahwa memang dia memberikan kepasrahan dalam dirinya. Ada rasa pasrah dalam dirinya, kebersahan dalam dirinya tentang bagaimana bahwa dia mengakui Yesus. Dan itu hadir dalam ucapan syukur yang disampaikannya. Dan ini dari seorang Samaria ini, Yesus melihat bahwa imannya itu mampu untuk menyelamatkan dia. Tidak dilihat bahwa dia ini pure Yahudi. Tidak dilihat bahwa dia melakukan tuntutan-tuntutan keagamaan Yahudi. Tidak. Tapi bagaimana dia bersikap, bagaimana dia merespons apa yang Yesus sampaikan. Ketika Yesus mengatakan kepadanya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan dia tiba pada kesadaran bahwa kata pergilah di sini, perlihatkanlah, sudah menyatakan bahwa dia meyakini apa yang Yesus sampaikan tanpa bertanya. Dan ini yang membuat Yesus melihat bahwa iman ini adalah bentuk kepasrahan yang penuh kepadanya. Sehingga Yesus mampu mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan ini pula lah yang dikatakan Yesus pun waktu di kayu salib kepada penjahat, bahwa hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Jadi tidak dibatasi oleh sekat-sekat yang ada. Di saat kesadaran beriman itu ada, maka di saat itulah keimanan itu mampu menyelamatkan seseorang. Mungkin demikian. Terima kasih, Pendeta Epit. Baik, terima kasih Pendeta Anita. Satu kata yang kita mau ambil dari penjelasan ini panjang ini, kata respons. Respons itu yang menunjukkan sebenarnya apa yang terjadi. Dan orang tahu dari kata respons ini, lahir kata responsibility. Jadi tanggung jawab untuk memanifestasikan iman itu muncul dari respons terhadap apa yang orang dapatkan dalam hubungan dengan Tuhan. Itu untuk menggarisbawahi aja. Makasih Pendeta Anita. Makasih. Boleh? Oke, Pendeta ada? Pendeta? Oh, Prof. Beni. Beni Pinuntuan. Ya. Oke, terima kasih. Dari perikop Lukas 17 ayat 11 dan seterusnya itu,
Sebenarnya itu saya lihat dari sisi lain itu harus dikaitkan dengan perikop sebelumnya, yaitu tentang Tuan dan hamba. Yaitu Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Nah, sebelum itu kita lihat dulu dari peta Samaria. Kalau lihat dari perpecahan Israel dan Yehuda, sebenarnya Israel itu yang 10 suku ke atas, dan Yehuda itu cuma 2 suku, meskipun suku Lewi tidak tahu di mana ya. Tapi yang kemudian dalam perkembangan yang disebut Samaria atau suku Israel itu yang di atas atau kerajaan Israel itu hanya 2 suku, daerah 2 suku, yaitu suku Efraim dan Manasye. Nah, ini saya berpikir ini kayaknya ini ada semacam balas dendam terhadap Yosef. Ya. Karena suku Efraim dan Manasye, meskipun perpecahan itu juga waktu itu dipelopori oleh tokoh dari suku Efraim, yaitu Yerobeam. Nah, kemudian kita lihat dari perikop sebelumnya, yaitu tentang Tuan dan hamba. Jadi bacaan yang pendeta bahas tadi, itu menyangkut 3 aspek, yaitu tentang Tuan dan hamba. Kemudian yang kedua tentang strata, ya, kedudukan, ada hubungan juga dengan Tuan dan hamba. Kemudian kalau kita lihat pada ayat ke-9 dari Lukas 17, ke-9 dan 10, itu ada hubungan dengan terima kasih dan tugas. Ya, jadi Tuan dan hamba, Yesus menegaskan di sini bahwa dia adalah Tuan dan kita hamba, dan itu ada hubungan dengan bagaimana interpretasi daripada suku atau bangsa Yahudi waktu itu yang menganggap Samaria itu adalah strata yang lebih rendah. Nah, kita lihat pada waktu Yesus bercerita dengan perempuan Samaria, mereka anggap itu sesuatu perbuatan yang tidak layak karena perempuan Samaria itu dianggap rendah. Nah, jadi sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa di hadapan dia tidak ada lagi strata seperti itu. Kemudian, kalau saya pada waktu itu hadir, saya juga pasti akan bingung soal di 2 ayat sebelumnya, yaitu harus berterima kasih, harus kedepankan tugas. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus katakan, pergilah ke imam-imam, maka mereka pergi ke imam itu adalah tugas. Dan yang satu yang datang itu harus berterima kasih, yaitu terima kasih. Padahal itu sebelumnya dibahas tentang terima kasih dan tugas. Nah, jadi itu memang dualisme. Ya, saya kira kalau saya ada di situ, saya juga pasti bingung. Dan untunglah saya tidak ada di situ. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Prof. Beni atas tafsirannya ini. Saya kira ini tambah kaya orang pemahaman. Boleh yang terakhir, satu lagi. Tidak ada lagi? Oke. Dari yang hadir di gedung gereja. Ya, kalau tidak ada lagi, maka biarlah kita semua masing-masing akan mencari relevansi dari teks ini bagi kehidupan kita. Ingatlah bahwa orang kusta, yang orang Samaria, yang mengalami transformasi penyembuhan ini, juga menunjukkan bahwa imannya itu adalah iman yang mentransformasi. Iman yang melampaui batas-batas. Iman yang sungguh-sungguh menempatkan kemanusiaan itu begitu penting, begitu berharga. Dan dalam perjumpaan dengan Yesus, dia menemukan Allah di dalam dirinya tengah-tengah kehidupan. Dia tahu mana itu sumber. Dia tahu dari mana transformasi itu terjadi. Dan bagi orang, bagi gereja, biarlah kekuatan transformatif ini
menjadi sumber inspirasi lagi untuk melakukan tugas panggilan kita di tengah-tengah masyarakat yang juga mengalami ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpuji nama Tuhan untuk firman